Hi everyone, welcome back to Samaterahy Journal with me Nana. Baru beberapa hari yang lalu gue nonton sebuah video di YouTube dari Mark Your Page nama channelnya. Nah di video ini yang menurut gue menarik adalah dia memberikan insight tentang how he do journal planning. Yes, jadi ternyata nggak cuma hidup kita aja yang perlu di planning gitu ya, tentang kegiatan kita, event, atau mungkin ya cita-cita kita, tapi juga dalam hal journaling, I think it's very important for us to do planning. Dan gue rasa ini bisa jadi salah satu cara untuk menyelesaikan perdebatan dalam hati, memilih notebook atau planner di tahun berikutnya. Kalau kalian pengen tahu in detail seperti apa dan gimana gue mengimplementasikannya, make sure untuk nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel ini, plus follow gue di Instagram @samaterahyjournal. Sebenarnya gue sangat menyarankan kalian nonton langsung videonya supaya lebih clear gitu ya bayangannya. But let me share my point of view setelah nonton video tersebut. Nah menurut gue di video itu cara yang Mark lakukan itu adalah salah satu cara yang menarik dan jadi reminder buat gue sendiri. Karena seringkali kita journaling itu kita memikirkannya ya udah ke diri kita, self improvement aja. Dan kadang lupa untuk reflect back dan ngeliat progress kita selama ini seperti apa sih dalam journaling gitu ya. Seringkali kita udah terbiasa, mungkin kita udah terbiasa, oke lah gue pakai cara journaling seperti ini, tapi at some point kita ngerasa kok ini nggak works ya. Maybe that's time for you to do a review. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk memulai journal planning? Kalau gue bisa bilang sih sebetulnya any kind of tools that you can find, yang penting bentuknya kertas atau misalkan kayak gue juga sempet pakai post-it nih supaya lebih ringkas gitu ya, yang berisikan 5 section ini. Ada want, need, don't need, keep, dan leave. Nah kita sama-sama membahas masing-masing kotak tuh gimana ngisinya ya. Ini kebetulan gue udah bikin contekan supaya mempermudah nih gue bikin kontennya. Pertama yang kita isi adalah bagian want. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita cantumkan di want? Gue agak zoom sedikit ya supaya kalian bisa lebih kelihatan jelas. Nah di bagian want ini bayangin adalah kalian tuh punya magic wand. Kalian bisa bikin apapun, like any kind of notebook that you need yang kira-kira sesuai nih sama kebutuhan kalian atau bisa mendukung kebutuhan journaling kalian di tahun depan. Kalau gue di sini pengen punya journal yang desainnya simple. Terus habis itu gue juga pengen gue cuma pengen punya pakai satu buku di 1 tahun aja gitu ya, karena ini memang fokusnya adalah untuk productivity gitu ya. Gue cuma pengen pakai satu buku, nggak mau pakai migrasian. Kemudian punya enough space untuk nyatat kegiatan ataupun misalkan untuk curhat. Harus ringan juga karena kadang kan gue ke kantor atau ke klien suka berat gitu ya, karena udah pasti bawa laptop juga. Itu yang terakhir adalah no ghosting. Nah ini yang menurut gue hal yang gue pengen nih dari sebuah buku. Desainnya simple, gue gak perlu pindah-pindah buku, yang mana berarti ini kalau bisa halamannya banyak gitu ya. Punya space yang cukup untuk gue curhat ataupun nulis kegiatan gue, ringan dan juga no ghosting. Kalau kalian udah selesai di bagian want, kita akan pindah ke bagian sebelahnya. Itu adalah needs. Again biar gampang, gue udah punya contekan di sini. Nah, needs ini bisa kalian isi dengan hal-hal yang menurut kalian tuh sifatnya wajib, krusial, non-negotiable gitu ya. Jadi istilahnya hal yang krusial banget deh buat kalian dalam hal journaling gitu ya. Buat gue yang paling krusial adalah space. Karena gue gak tahu kalau ada tugas-tugas baru, ada task baru, ada hal-hal yang mungkin urgent gitu ya, yang harus gue list down. Gue butuh space yang lebih besar supaya lebih fleksibel. Plus kadang kan gue suka nulis curhatan juga gitu ya di jurnal gue. Jadi having enough space yang cukup gede itu krusial banget dan gue sangat membutuhkan itu. Yang kedua adalah minim waktu untuk setup gitu ya, karena memang gue merasa belajar di tahun ini karena udah nggak full di rumah ya, ada ke kantor lah, ada ketemu klien lah, kerjanya juga makin banyak. Gue rasa setup yang heboh kayak dulu tuh udah agak sulit gitu ya. Jadi memang gue butuh notebook yang simple, minim waktu untuk setup, yang mana ini berarti butuh yang sudah ada template-nya. Kemudian pastinya yang ringan.
dan punya bagian notes. Nah, apakah kemudian bagian want sama needs ini harus beda total? Enggak juga. Bisa jadi apa yang kalian pengen di sini tuh sebenarnya tuh penting dan krusial, sehingga bisa kalian tulis juga di bagian needs. Nah, kalau needs-nya udah, kita pindah lagi ke bagiannya don't need. Jadi don't need nih hal-hal yang apa ya, yang menurut kalian tuh kalian nggak butuh di notebook itu gitu. Buat gue adalah yang pertama tracker. Itu ya, tracker apapun, baik itu tracker buat kesehatan lah, daily tracker or anything, I don't need it because I don't have a time to fill it. Dan kayak banyaknya sih nggak kepake apa-apa gitu ya. Sama ghosting. Nah, kalau kalian merhatiin di notebook gue ini kelihatan banget ya bagian belakang ghosting, I don't like it. So I don't need kertas yang mungkin lebih tipis, karena memang ghosting ini jadi hal yang penting buat gue gitu. Nah, setelah kita tahu nih, oh berarti kita udah kebayang ya, kita tuh pengennya ini, terus yang kita butuhin apa, yang nggak kita butuhin apa. Kalian bisa berfokus banget sama bagian needs ini gitu ya. Kenapa? Karena ini jadi hal yang non-negotiable. Tuh ribet banget gue ngomongnya. Yang nggak bisa dinegosiasiin lagi, karena emang ini sifatnya wajib gitu ya. So you can technically focus on this one. Then we can move to keep dan leave. Nah, sebenarnya keep sama leave ini apa nih yang membedakan want, need, dan juga don't need? Kalau yang gue pahami gitu ya, keep and leave ini lebih ke arah dari segi konten si bukunya itu. Kalau kita bullet journal kan seringkali kita masukin misalkan collection, atau misalkan kita masukin tracker tertentu, atau jenis section untuk notes tertentu gitu ya. Kita refer lagi ke fitur-fitur yang sudah kita tambahkan di bullet journal kita, and then we need to decide mana yang akan kita keep dan mana yang akan kita tinggalkan gitu. Buat gue yang wajib di keep itu adalah signifier pastinya gitu ya, karena menurut gue signifier ini memudahkan gue untuk mengetahui ini event kah, ini task kah, ini notes kah gitu ya. Jadi ini sesuatu yang wajib gue keep. Kemudian yearly log gitu ya. Sebenarnya yearly log ini menurut gue penting untuk mempermudah gue tracking aktivitas selama setahun dan juga planning. Kalaupun gak ada yearly log, gue masih oke dengan halaman monthly log yang spacious. Monthly log yang spacious. Kemudian pastinya gue butuh weekly log. Dan juga color code. Oh, sama satu lagi adalah note page. Jadi pasti setiap bulannya atau setidaknya ada halaman khusus bagian notes seperti ini. Terakhir kita menentukan mana fitur yang akan kita tinggalkan gitu ya. Gue cuma satu sih di sini, yaitu adalah tracker. Nah, udah deh, kalian dari sini bisa menelaah lagi gitu ya, apa yang kira-kira kalian butuhkan untuk kebutuhan journaling di tahun depan. Ngerjain ini nggak tentunya butuh waktu, kalian pasti kan nge-refer lagi ke bullet journal kalian dari tahun ke tahun seperti apa gitu ya. Jadi dari sini kalian bisa kebayang nih apa yang kalian butuhin. Nah, caranya sederhana sebetulnya ya, tapi ini membantu banget buat kita menentukan tahun depan kira-kira tools apa yang akan kita gunakan. Dan dari exercise tadi itu, I realize one thing, that next year I need something yang gak ribet, won't take a lot of my time. Dan ya, I know that this is the best for me for next year. So yeah, next year I'm going to use planner instead of blank notebook. Apakah metode bullet journalnya akan ditinggalin? I don't think so. Gue rasa ada beberapa poin-poin dari bullet journal yang masih bisa gue terapkan di planner, meskipun yang mungkin pembedanya adalah dari segi setup ya, karena udah semua ada template-nya. But I think I still be able to implement that bullet journal mindset gitu di planner gue mendatang. That's it for me. Thank you for watching and I'll see you on another video. Bye bye.